Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Karena pada saat ini kita kembali akan mendengarkan pelajaran renungan harian untuk mengawali setiap kehidupan kita, khususnya di sepanjang hari ini apa yang akan kita lakukan. Dan kiranya juga dengan perenungan ini bisa menguatkan kita untuk semakin lebih dekat dan setia kepada Tuhan saja. Sebelum kita juga melanjut untuk mendengarkan akan perenungan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat pemeliharaan dan juga apa yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Dan juga kebutuhan terbesar kami pada saat ini, yaitu Rohul Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, memahami akan firman ini, dan juga bisa menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini judulnya ialah alasan pengampunan. Kita nanti akan melihat bahwasanya apa yang menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita, supaya kita juga memiliki akan pengampunan yang Yesus juga lakukan di dalam kehidupan daripada kita sebagai manusia pada saat ini. Di mana di dalam kehidupan manusia, saya dan juga kita semuanya umat-umat Tuhan sering sekali susah untuk mengampuni akan sesama kita manusia. Ketika kita dikatakan diminta untuk mengampuni akan seseorang tersebut yang bersalah kepada kita, ataupun sebaliknya, tidak jarang kita malah memberikan akan berbagai macam alasan, ataupun banyak sekali hal-hal yang kita mungkin sampaikan bahwasanya susah untuk memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Akan tetapi kalau kita belajar akan firman Tuhan di dalam Alkitab, ada sebuah kisah yang menarik tentang Yesus dan pengampunan. Apa itu? Kalau kita baca ataupun kita lihat bahwasanya teladan yang berasal daripada Yesus Kristus tersebut, setidaknya ada satu pelajaran yang bisa kita ambil supaya kita juga memiliki akan pengampunan tersebut. Apa itu? Karena orangnya mungkin tidak sadar bahwa tindakan mereka menyakiti kita. Dan kalau kita lihat juga salah satu perkataan daripada Yesus di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka dikatakan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34, kita mendapati bahwasanya dari doa Yesus yang sederhana ini, kita bisa menarik satu pelajaran yang berharga tentang pengampunan ini. Apa itu? Maafkanlah dikatakan orang yang menyakiti akan kita, karena bisa jadi mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan. Dan yang seterusnya ialah sering sekali juga ketika seseorang itu melukai akan hati kita, reaksi kita ada juga yang marah. Kita merasa bahwa orang tersebut seharusnya tahu tindakannya membuat akan orang lain menjadi sakit hati ataupun lain sebagainya. Kita berharap bahwasanya secara manusia orang tersebut akan meminta maaf kepada kita, namun tidak seperti itu yang Yesus lakukan dan teladankan. Ketika disalib, dia dikatakan bukannya turun
pada waktu disalib bisa saja Yesus ini menyuruh akan mungkin malaikat-malaikatnya dan lain sebagainya, supaya orang-orang yang juga membuat dia sangat hina pada saat itu takut dan gemetar. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Bisa saja juga dia supaya membuat orang-orang tersebut tercengang-cengang karena sudah menyalibkan akan anak Allah ini. Tetapi dia malah berdoa, minta Bapa mengampuni mereka, karena dikatakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan ini. Ketika dikatakan kita mengampuni dan memaafkan, kita sedang melepaskan akan hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita ataupun dalam diri kita sendiri. Sehingga yang muncul selalu ialah hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dan perlu menghidupkan akan hal pengampunan ini dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita juga berpikir bahwasanya supaya apa? Supaya banyak sekali alasan untuk kita tidak mengampuni, supaya terlebih dahulu sadar meminta maaf dan lain sebagainya. Tetapi kita diajarkan supaya mengikuti akan teladan Yesus. Sebagaimana Yesus pada waktu itu, ataupun sebagaimana teladan Yesus ketika ia disiksa, ketika dia disakiti, diludahi ataupun diolok, dicaci maki, dan banyak hal yang dirasakan oleh Yesus saat itu. Tapi Yesus sanggup mengatakan untuk bisa mengampuni orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tersebut kepada Yesus. Tetapi itu juga karena Yesus mau melakukannya untuk memberikan satu jaminan keselamatan kepada kita semuanya, umat-umat tebusan. Ketika kita terluka, kita selalu punya pilihan, mau mengampuni atau terus menyimpan akan dendam tersebut. Tidak masalah apakah orang tersebut sadar bahwa ia bersalah atau bukan. Itu dikatakan bukan bagian kita untuk menyadarkan dan menuntutnya meminta akan maaf kepada kita sebagai orang-orang yang disakiti. Bagian kita adalah dikatakan memberikan akan pengampunan, karena mungkin sering sekali ia tidak sadar akan tindakannya. Di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah yang menjadi pelajaran kepada kita, bahwasanya dikatakan kalau kita tidak mengampuni akan orang lain, maka Bapa kita juga tidak akan mengampuni apa yang kita sudah lakukan. Terkadang pengampunan perlu diberikan, bahkan sangat perlu kita juga harus berikan kepada orang tersebut, meski yang melakukan kesalahan tidak menyadari apa yang dilakukan, ataupun juga sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah teladan yang Yesus bisa berikan di dalam kehidupan kita. Artinya ialah alasan untuk selalu kita memberikan pengampunan, karena Yesus terlebih dahulu sudah memberikan alasan pengampunan tersebut, ataupun sudah memberikan akan satu contoh yang baik kepada kita, bahwasanya ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan tugas kita ialah mengampuni, dan selebihnya Tuhanlah yang juga berkarya dalam kehidupan kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya dengan perenungan ini bisa menolong kita untuk semakin lebih dekat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.